Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, tentunya saja di channelnya Sahabat Sunandi, guys. Ini channel baru. Jangan lupa juga guys, saya minta dukungannya dengan channel ini agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu saya menambah semangat saya ya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis disorder. Jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel Sahabat Sunandi tentang motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis disorder. Ya tentunya saja dikatakan ini tentang berbagi pengalaman ya guys. Saya mengalami anxiety disorder itu 5 tahun guys. Ya cukup dikatakan buat saya pribadi ya cukup lama guys ya. Jangankan 5 tahun, yang 2 tahun aja oke lah, kita ambil 2 tahun yang parahnya guys ya. Kok kenapa bisa sembuh? Pertanyaan Kang. Bisa guys. Nah, ini kayak saya kasih judul guys. Untuk di tema kali ini, langkah awal saya sembuh, langkah awal saya untuk menangani anxiety disorder. Langkah awal bagaimana saya pulih, langkah awal saya beradaptasi dengan dari punya banyaknya sensasi sampai normal kembali. Itu langkah awal-awal ini, Bos. Nah, dari langkah awal ini saya ingin memberikan motivasi kepada Anda semua bahwa gini guys, ini jangan dianggapnya intens ya. Intens itu apa ya, simple, enggak guys, kita berproses guys, kita berproses. Ya kami juga harus melakukan ya survival juga kan gitu kan. Kami harus banyak tantangan dan rintangan ya, bener guys. Nah, karena dulu itu kami di tahun 2014 itu guys, saya nggak ada mentor, nggak ada nggak ada yang tempat edukasi kecuali ya psikiater, ya psikolog gitu kan ya, jarang guys. Sekarang ini mungkin ahli banyak lah, orang-orang ahli ataupun dikatakan mentor-mentor. Kami sih jujur guys, sekali lagi saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety disorder. Saya bukan ahli medis, bukan ahli obat ya, bukan ahli herbal, bukan juga apalagi dokter, bukan guys. Kami bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Nah, dan saya ingin mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti guys. Nah, dan saya itu juga sama seperti kalian guys. Nah, langkah awal untuk sembuh daripada anxiety disorder, langkah awal bagaimana saya itu untuk menerapkan metode-metodenya. Langkah awal bagaimana saya beradaptasi antara dari dari ke badan yang tidak nyaman terhadap sensasi sampai awalnya, sampai dikatakan nyaman, sampai tidak berasa sensasi itu. Nah, langkah-langkah awal ini begini guys, tapi jangan di skip guys ya, jangan di skip videonya. Karena apa? Agar kalian juga tidak gagal paham, agar kalian juga jauh bisa mengerti, agar kalian juga bisa memahami dengan baik guys. Nah begini guys, langkah awal itu jujur guys ya, awal pertama tuh saya nggak ngerti guys yang namanya anxiety disorder itu apa, psikosomatik itu apa, hipokondria itu apa. Jujur saya nggak ngerti sama sekali. Yang ada gua hanya kena lambung. Awal pertama saya bukan luka lambung, jadi emah akut guys. Yang pertama gua emah akut, yang kedua luka lambung, gastritis, dan diapepsia fungsional. Diapepsia fungsional istri saya yang tahu, yang tingkatan yang parahnya itu kalau sedikit makan atau jangan minumnya aja saya sakit guys. Diapepsia fungsional dan gastritis juga guys. Itu jujur langkah awal saya memantang makanan guys, karena saya melakukan endoskopi pada waktu itu. Ya karena posisi kayak kenapa saya endoskopi, karena saya punya luka lambung guys. Gitu, saya punya luka lambung. Kalau saya nggak punya luka lambung, mungkin saya nggak akan endoskopi gitu kan. Dan kami melakukan tindakan yang namanya endoskopi, dicek gitu kan, dicek dokter juga ini. Dan sekali lagi guys ya, kalian kalau bila mana dokter mengatakan kamu asam lambung biasa sih, kamu percaya sama dokter. Nah, cuman pada waktu itu saya cerita, bahwa dok begini gitu kan, bla 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 gitu kan ya. Terus udah cek, diobatin guys, tapi masih aja tidak ada perubahan, tapi justru ada sensasi yang lain. Nah, sensasi itu bukan anxiety, bukan ya, ini di bagian lambung ya. Nah, begitu saya cek lagi, akhirnya udah, kamu kalau mau tidak percaya, maka kamu lakukan endoskopi guys. Endoskopi itu kami pada waktu itu belum terkena anxiety guys, cuek, masih belum tahu. Ya udah, gue endoskopi dong. Endoskopi, gue dibios total, ada hasilnya. Ternyata hasilnya tuh lumayan besar guys ya. Jadi lukanya itu lumayan gede guys. Kami di endoskopi 3 kali guys, nggak percaya di rumah sakit itu, maka kami pindah ke rumah sakit lagi. 1 bulan kemudian kami melakukan endoskopi, ternyata benar guys.
ada luka. Nah, kami di situ guys memantang makanan dan menjaga pola makan. Dan itu kami untuk menyembuhkan luka lambung, gastritis, dispepsia fungsional ataupun yang aku, saya menjaga makanan itu 2 bulan 1 minggu. 2 bulan 1 minggu. Jadi 3 bulannya kurang, 2 bulan 1 minggu. Kami jaga pola makan. Walaupun guys, setiap bulannya itu saya jujur setiap bulannya 1 bulan itu saya turun 6 kilo guys. Turun 6 kilo bebek saya karena saya menjaga pola makan benar-benar semuanya tuh makan nasinya itu lembek banget, nasi lembek banget kayak nasi tim gitu ya, nasi tim kalau di saya itu namanya nasi tim, nggak tahu kalau teman-teman tuh apa, nasi tim. Terus semuanya seberebus-rebusan kayak labu siam direbus semua, wortel direbus, semua direbus, semua serba direbus dan tidak ada yang namanya goreng. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai gastritis, dispepsia fungsional ataupun yang akut ataupun dikatakan luka lambung, tolong jaga pola makannya. 6 pola makan yang harus dijaga. Yang 6 ini nggak boleh. Yang pertama, kalian nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan asam, nggak boleh yang bersantan, nggak boleh yang berminyak, terus nggak boleh minum yang berkafein ataupun minum yang bersoda. Itu wajib dihindari guys. Nah, itu buat kalian semua. Nah, terus juga kami setelah 2 bulan itu kami cek endoskopi lagi guys. Kami penasaran kan, kami endoskopi lagi. Kamu lakukan endoskopi 3 kali guys. Pada waktu itu saya di endoskopi di Jawa Tengah lah ya, Jawa Tengah, dicek semuanya guys, dicek normal guys, dicek saya normal. Pak, udah bagus ini lambungnya, apa udah nggak ada luka, udah normal, udah bagus guys. Maka pulang dari sana itu saya udah aja gue beli nasi padang guys. Setelah nasi padang masih ragu guys ya. Nah, itu jam 10 pagi saya makan nasi padang masih ragu. Begitu jam 3-nya kami beli warteg yang pedes guys. Emang nggak ada apa-apa, nggak ada sensasi gimana, ya enak aja, enak. Nah, itu 2013 guys, ya, sembuh guys, dari 2009 sampai 2013 guys, itu lambung saya guys, murni lambung guys. Karena kenapa 2009? Karena nggak dirasa, nggak perihnya pun nggak dirasa, cuek aja. Karena pada waktu itu saya nggak doyan nasi, saya juga nggak suka minum air putih guys, gitu kan ya. Nah, dari situ begitu kami mempunyai masalah, mungkin ya depresi dan sebagainya, 2014 lambung sudah aman, tinggal anxiety-nya guys. Yang pertama saya rasakan mungkin sudah ada di video pertama. Lalu bagaimana langkah-langkah semua sensasi? Oke, kami sikat aja. Semua sensasi oke, yang dikatakan terkenalnya 1001 sensasi guys. Nah, dari situ guys, langkah awal saya terkena anxiety disorder itu untuk melakukan penyembuhannya simple. 5 tahun mau mendekati 5 tahun berlalu, saya bilang saya udah habis nih, duit saya udah habis, saya udah jual sana, jual ini, jual itu, segala macam semua, sampai barang nggak ada yang dijual lagi. Jadi gue pasrah deh guys. Setelah itu kami kan sudah banyak berobat nih ke dokter A, dokter B, semuanya sudah banyak berobat. Setelah banyak berobat, saya coba dipikir lagi, coba deh gue sembuh. Semua kata dokter saya ambil satu persatu yang baik-baiknya aja, yang bisa saya jalankan. Seperti kayak tidur lebih awal, ya jam 10 saya harus sudah istirahat. Terus selain jam 10, saya coba lagi guys, bangun pagi seperti mandi, terus saya olahraga, bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Tapi kan pada waktu itu guys, nggak semudah itu, karena sensasinya itu ketika saya mau olahraga, sensasinya itu kayak kelayangan ada, mau pingsan ada guys, seperti kayak mau lah guys. Sampai gue bilang, aduh, gue nggak percaya guys, kalau ini anxiety, nggak percaya. Tetap pikiran kita sudah, gue nggak percaya kalau ini anxiety, pikiran saya dulu itu gue mau curiga dengan jangan-jangan gue penyakit berat nih, jangan-jangan gue kena penyakit yang dikatakan apa, dokternya nggak cerita sama saya, dokternya cuma cerita sama istri, dan ini mungkin disembunyikan mungkin ya dari dokter gitu, supaya saya nggak boleh tahu gitu kan ya. Mungkin saja punya kecurigaan khusus nih. Jadi setiap dokter bisik-bisik ngomong apa dari jauh itu kan kadang-kadang curiga nih, jangan-jangan dia lagi ngomongin kita kan gitu kan ya, sama istri gitu. Lalu tetap saya coba lagi besoknya lagi. Saya berusaha untuk tidak berpikir negatif guys. Saya berpikir positif thinking aja. Saya berusaha untuk berpositif thinking, tapi memang nggak bisa. Makanya saya bilang itu nggak instan, jadi nggak semudah membalikkan tangan guys. Kita proses. Dan saya melawan mental.
untuk mengalami pola pikir negatif itu 1 bulan guys. Dari 1 bulan itu kami berjuang guys, walaupun saya itu pergi keluar rumah gitu ya, ngobrol sama teman-teman, nimbrung lah, entah itu malam ataupun pagi dan siangnya itu saya nimbrung. Itu kita mau pura-pura bahagia aja guys. Cara menghadapinya dulu itu saya pura-pura bahagia, pura-pura seneng, walaupun teman-teman. Dan yang paling enaknya gitu ketika teman-teman bilang, loh kenapa lu kok kurusan banget ya sekarang kok. Wah itu udah tuh bikin kita wah agak enak guys. Dari situ kalau pulang nih tiduran rebahan guys, itu kesalahan kami guys. Ketika ada ngomong lu kurusan banget nih, lu kurusan mata lu celong, udah gua pulang buat tidur, nih kesalahan kita nih. Nah bagi teman-teman ketika ada seseorang yang mengatakan lu kurus, lu gemuk, lu kok sekarang kok pucat, nggak usah ke-trigger guys, nggak usah takut guys. Kalian biasa cek aja, abaikan guys. Karena memang ya mau gimana, emang kalau udah celong gimana, gue celong gitu. Oke, gue kurus emang gimana lagi? Gue kurus, namanya pertama kali wajar. Tapi bukan berarti kalian mempunyai penyakit berat, tidak. Anxiety psychosomatic disorder yang yang berdasarkan daripada asam lambung, good anxiety disorder itu kalian nggak perlu takut guys, karena memang sejatinya emang nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Kalian nggak perlu was-was, kalian nggak perlu takut. Justru semakin kamu tidak tenang, itu semakin jadi tuh sensasinya guys, semakin jadi. Makanya langkah awal itu ketika kalian itu ada sensasi, jangan pernah terpikir sedikit pun terlintas dikait-kaitkan ini kenapa lagi nih, ini jangan-jangan nih, nggak, jangan punya pikiran seperti itu, abaikan guys. Karena kalau kamu punya berpikir seperti itu semakin jadi sensasinya. Gue kasih tahu guys, sensasi anxiety disorder itu guys, dia sensasinya itu hanya cuma lewat guys. Dia datang sebentar, nggak sampai 10 menit sebetulnya, enggak. Dia datang sebentar lewat pulang, udah gitu aja. Tapi kenapa kok awet banget? Nah, yang bikin sensasinya awet itu diakibatkan karena kitanya seolah-olah memberikan ruang untuk sensasi itu, memenjarakan pikiran kita. Itu kesalahan kita. Karena apa? Kita dihayati, kita diyakini bahwa ini adalah penyakit kronis, bakal ini sesuatu yang penyakit, bahasa gitu ya. Nih kita udah menyakiti seperti itu, sama aja dengan apa, memenjarakan pikiran kita sehingga kita tidak bisa berpikir dengan rasional. Nah, jadi kita nggak boleh nurutin tuh, nggak boleh ngikutin rasa takut, khawatir, cemas, yang gelisah itu nggak boleh. Itu langkah awalnya. Jadi langkah awal kalian itu jangan pernah sekali-kali di siang hari ya kalian rebahan guys. Kalau memang kalian nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, kalian pergi deh. Entah itu pakai sepeda, mau jalan-jalan, mau pakai motor, kalian pergi guys. Jangan sampai kalian tuh rebahan diam, ujung-ujungnya lihat handphone gitu, enggak. Itu bukan solusi. Itu sama dengan memenjarakan pikiran. Karena sedamai-damainya orang, sebahagia-bahagianya orang, itu pikiran itu yang negatif, yang positif, negatif kumpul semua. Dan orang-orang terkena anxiety disorder itu selalu berpikirnya bukan positif, tapi selalu berpikirnya tentang negatif gitu. Karena bagi orang-orang terkena anxiety disorder lebih cepat diterima pikiran yang negatif, lebih cepat menerima kabar yang negatif dibanding kabar yang positif. Itu kenapa? Karena kita ini sudah terlalu lama kita memendam ataupun mempertahankan pikiran negatif ini, karena kita lagi posisi keadaan kita lagi antara bertahan gitu loh guys. Jadi saya langkah awal pertama nih itu kan, saya ini memang mengatakan tidur lebih awal guys. Saya tidur lebih awal, saya diusahakan, walaupun guys ya 2-3 hari itu kami belum bisa adaptasi yang biasa tidur malam begadang, itu nggak bisa. Jadi saya memang benar-benar berjuang. Saya lepas handphone jam 9, saya udah berusaha untuk tidur. Nah, cara untuk agar bisa tidur malam itu guys, yaitu siangnya harus banyak kegiatan. Jangan sampai kalian kecolongan tidur siang guys. Kalau kalian tidurnya walaupun setengah jam ataupun 1 jam tidur siang nih, pasti malamnya gelisah guys. Makanya berbanyak aktivitas seperti ya di program olahraga itu penting buat kalian guys. Bagi orang-orang apalagi yang baru-baru yang lama-lama aja penting banget guys untuk mendekati penyintas yang baru pemulihan. Itu yang namanya olahraga itu penting banget, penting buat kalian. Bagi orang-orang terkena anxiety disorder itu sangat penting. Jadi diusahakan kalian itu jangan hanya mendengarkan mentor yang sudah sembuh
Jangan hanya mendengarkan metodenya, tapi kalian tidak menjalankan, guys. Nah, saya kepengen dengan adanya video-video ini, kalian menerapkan seperti kayak tidur lebih awal. Lalu kalian nanti bangun tidur itu kalian mandi, guys. Setelah mandi, kamu sarapan deh, enggak juga nggak apa-apa. Lalu kalian pergi olahraga, jogging, jalan kaki, ya 4 sampai 5 ribu langkah, syukur-syukur 7 ribu langkah. Kalian lakukan seperti itu terus. Lakukan setiap harinya, 1 minggu, 2 minggu, kalau pasti ada perubahan kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh, guys. Karena saya juga ketika 1 bulan, 3 minggu deh, nggak sampai 1 bulan, 3 minggu gitu, beda, guys. Gue bisa lebih jahil lagi, bisa lebih fresh, bisa lebih nggak ngerti. Walaupun ini sensasinya ada colek-colek dikit, ada colek-colek kayak semacam kelayangan, dada sakit, kayak tiba-tiba kayak darah kayak nggak ngalir, tiba-tiba tremor, padahal gue udah makan tapi kok tremor. Belum lagi dada saya sakit, kadang kepala saya tuh kayak semacam kayak sakit, dipegang ini sakit, kayak ada benjolan gitu. Gimana ini gitu kan? Ya curiganya semakin yang enggak. Kecurigaan orang terkena anxiety dia apa-apa dipikir, guys. Tapi di situ ternyata enggak, guys. Dulu sewaktu saya punya anxiety, benjolan dikit aja saya dipikir, guys. Benjolan belakang telinga, sakit di belakang telinga, benjolan di mana, kena nyamuk, kena bentol aja. Itu saya pikir ini kenapa selalu begitu, karena orang-orang terkena anxiety disorder itu selalu dia itu belum siap untuk menerima kita itu takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, dan ujung-ujung kita itu takut M ataupun belum siap M. Nah, untuk itu, guys, bagi kalian ya teman-teman dimanapun teman-teman berada, saya yakin, guys, walaupun ini tidak instan ya, sembuhnya tidak instan, benar tidak instan. Dan kalau masalah obat, guys, mohon maaf, kami itu udah berobat di mana-mana. Apapun obatnya, kami laksanakan, udah kami jalankan, udah kami terapkan. Alhasil nggak ada. Puhau aja, puhau, amsyong, puhau. Nah, dari situ, guys, kami belajar nih apa ini sebetulnya. Ini penyakit apa gitu loh. Apakah anxiety disorder tuh bisa sehoror ini ya? Apakah akhirnya saya belum mengenal namanya sensasi, apa anxiety, belum mengenal, guys. Setelah ada seorang sahabat kami, beliau juga alumni dan beliau adalah seorang dokter umum, dikasih tahu, coba. Makanya pada waktu itu kami juga dikatakan awal pertama kami dirujukan ke psikiater, guys. Walaupun dikatakan saya nggak nerima pada waktu itu, mikir lagi, guys. Nah, singkat cerita, kami tetap menerapkan metodenya, guys. Kami menerapkan metodenya, yaitu dengan jalan kaki, berolahraga, dan bersosialisasi penting, guys. Makanya kalian jangan banyak diam. Kalian penting banget yang namanya bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Itu sangat penting buat kalian bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder, guys. Itu sangat penting, guys. Nah, makanya hindari kalian untuk menyendiri, hindari yang namanya melamun tuh dihindari, guys. Itu langkah-langkah awal. Lalu, guys, jangan lupa juga, guys, ya, kalian juga selain mengabaikan pola pikir negatif, itu jauh lebih penting, kalian jangan sampai kurang air minum ya. Kalian jangan sampai kurang minum air minum. Air minum hangat. 8 sampai 10 gelas itu dalam sehari itu jangan sampai kurang. Nah, itu kalian nggak perlu takut, guys. Kalian coba ya minum air hangat kuku lah, hangat kuku, coba hangat kuku. Terus begini, selain hangat kuku, jadi gelasnya gelas mana, guys? Nah, gelasnya agak gede. Kalau saya pakai gelas gede ya, itu dalam sehari saya patokan kalau nggak, jangan sampai kurang dari 8 gelas. Ya syukur-syukur 10 gelas. Kalau kalian banyak olahraga, banyak aktivitasnya, dia lebihin lagi. Gitu, nggak apa-apa, guys. Gitu. Lagi pula juga air putih itu nggak, kebanyakan air putih juga bagus, karena ketika kita nggak nampung, dia akan keluar daripada air seni ataupun air kemih ataupun air kencing. Gampang, dan itu bagus, guys. Nanti dia tuh keluar, guys. Makanya kalau berolahraga, guys, kalian semakin banyak keringat yang keluar, detok ataupun penyakit itu keluar daripada keringat itu. Apalagi kamu banyak minum air putih, banyak olahraga, itu kalian mau makan apapun juga bebas, guys. Nah, terus karena penyakit ataupun detok keluarnya dari keringat, guys. Makanya kenapa mengembalikan hormon serotonin, dan rata-rata orang terkena anxiety psikosomatik disorder itu susah bahagia. Kenapa? Karena mereka itu banyakkan hormon stres. Hormon stres itu namanya hormon kortisol, guys. Nah, hormon kortisol itu adalah hormon stres yang sifatnya dikatakan gimana orang anxiety bisa bahagia. Setiap harinya dia gelisah, was-was, khawatir, gundah-gulana. Ya karena terlalu fokus terhadap sensasinya. Itu langkah awal yang pertama saya melakukan adalah olahraga, jogging, jalan kaki, lari-lari kecil, sit up,
push up kami lakukan. Kalau push up dan sit up-nya itu setelah terakhir mau olahraga, penutupan terakhir itu saya sit up 10 kali sampai 25 kali sit up-nya, terus push up-nya juga sama 20 kali sampai 25 kali. Sehingga menguatkan otot-otot dada. Biar kalian tuh nggak suka sakit otot dadanya. Kadang-kadang kalian kan orang punya anxiety kan lebih dominan sakit dada sebelah kiri lah, sampai ke punggung lah, sampai ke bahu lah. Wajar guys, itu untuk biar kendor, biar fresh lagi, sering digerakkan. Jadi kalian nggak perlu takut guys, itu langkah awal bagi sahabat Sunandi. Kalian yang baru yang baru ketemu channel saya, cara menangani awal pertama, kalian mencoba dulu, berusaha dulu untuk tidur lebih awal. Tidur lebih awal itu bagus guys, karena target kita tidurnya itu maksimal guys. Kalau maksimal, minimal tidur kita udah masuk ke delta dulu deh. Kalau masuk ke delta tuh bahasanya gini guys, kamu mau tidurnya 1 jam, kalau kamu tidurnya pulas guys, pulas itu enak. Percuma kalau kalian tidurnya itu 5 jam, 7 jam, bahkan sampai 10 jam kamu tidur pulas, tapi masih mimpi buruk, masih mimpi ketemu sama orang sudah masih mimpi gak enak, itu belum maksimal, walaupun lama guys. Nah, untuk itu kalian coba di langkah awal pertama seperti coba rutinkan dua dulu. Yang pertama kalian tidur lebih awal, yang kedua kalian juga harus perbanyak rutin olahraga. 2 ini kamu pegang dulu guys. Nanti kalau sudah dua-duanya kamu sudah berjalan 1 minggu ataupun 2 minggu guys, kamu nanti mencoba bersosialisasi. Ya, kamu nongkrong bertahap guys, nggak instan. Kamu bertahap. Kamu ikutin dulu channel ini, tahapan-tahapannya. Oke, di program dulu. Tidur lebih awal, ya jam 10, paling malam jam 10. Dah, pokoknya jam 9 masuk kamar, lepas handphone. Setelah itu kamu berusaha, mungkin sehari 2 hari mungkin nggak bisa. Dulu juga saya 4 sampai 5 hari guys, baru bisa tidur. Karena saya memprogram. Nah, setelah itu kamu mandi, bangun tidur kamu mandi, kamu jogging. Kamu sarapan dulu, ya setelah mandi kamu sarapan, kamu jogging, jalan kaki, olahraga setiap pagi. Kamu lakukan itu dulu guys, langkah awal-awalnya. Nanti akan saya ceritakan karena ini mungkin terlalu banyak videonya. Awal dulu 2, nanti kalau sudah selesai baru nanti bertahap lagi, bertahap sampai benar-benar 1 bulan. Insya Allah dengan melalui video-video ini kalian bisa bertahap. Yang awal-awal pemulihan guys, pemulihan untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder agar kalian bisa sembuh total. Itu saja guys yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi manfaat. Tolong yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa di share videonya guys. Kalian punya sosial media, share video ini ke bila mana video ini manfaat, silakan boleh untuk membantu teman-teman yang lain. Itu saja guys, mudah-mudahan ini jadi manfaat dan juga bisa menjadi wasilah buat kalian semuanya agar kalian bisa tetap semangat lebih jauh lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.